Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di SMPKP 1 Bale Endah. Hari ini kalian tengah melakukan atau melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut dengan MPLS secara daring. Tapi walaupun secara daring, Ibu harapkan kalian masih tetap terus semangat dan patuh pada protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Ibu akan sedikit memaparkan mengenai budaya hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 yang tengah kita rasakan saat ini sangatlah merubah pola pikir kita, pola hidup kita dalam keseharian agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, paparan virus COVID-19 itu gampang sekali menularnya, hanya dengan kontak fisik. Contoh, ketika ada satu orang yang terindikasi positif virus COVID, itu bisa cepat menularkan dengan orang yang sekelilingnya hanya dengan berpapasan ataupun hanya dengan jabat tangan ataupun mendiami satu ruangan yang sama secara bersamaan. Tapi selain secara kontak langsung, virus COVID juga bisa menularkan dengan perantara di antara pasien COVID dengan orang yang lainnya. Misalkan orang yang terindikasi pasien COVID atau positif COVID itu memegang suatu benda yang nantinya kita juga pegang benda tersebut, itu juga memungkinkan kita terpapar virus COVID-19. Maka dari itu kalian harus taat pada protokol kesehatan supaya terhindar dari paparan virus COVID. Apa itu protokol kesehatan? Yaitu aturan kesehatan dari pemerintah untuk terhindar dari virus COVID. Apa saja sih aturan protokol kesehatan pada masa pandemi kali ini? Nah, Ibu jelaskan. Protokol kesehatan yang sering kita dengar itu ada 5M, yakni yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, yang mencuci tangan, bagaimana sih cara mencuci tangan? Nah, mencuci tangan itu jangan cuma mencuci tangan asal dibasuh aja, tapi mencuci tangan yang baik dan benar itu adalah menggunakan sabun. Nah, menggunakan sabun dicuci dari pangkal tangan sampai ke telapak tangan dengan melalui sela-sela tangan. Jadi itu dicuci dengan sangat bersih. Setelah mencuci tangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer dengan teratur agar bakteri-bakteri di tangan yang kalian temui di jalan itu bisa cepat terbunuh. Nah, M yang kedua itu adalah menggunakan masker. Nih, yang Ibu gunakan ini adalah masker. Jadi kalian sigap kalau keluar rumah, diperhatikan harus menggunakan masker ya. Menggunakan masker yang rapih. Jadi menggunakan masker yang benar itu adalah tertutup dagu dan tertutup hidung. Jangan menggunakan masker asal nempel aja ya, asal nempel aja, hidung terbuka kelihatan. Itu tidak baik karena virus COVID itu adalah terhirup dari hidung ya. Jadi kalian harus rapih menggunakan masker tertutup hidung hingga dagu. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, kalian ketika di luar rumah diusahakan untuk menjaga jarak dengan satu orang ke orang yang lainnya minimal 1 meter. Ketika kalian di luar rumah, kalian menemukan suatu orang asing gitu, kalian jangan ikut berdempet-dempetan. Nah, kalian bisa menjaga jarak dengan orang tersebut minimal 1 meter agar terhindar dari virus. Nah, seperti itu. Terus yang M keempat adalah mengurangi mobilitas. Apa itu mengurangi mobilitas? Yakni mengurangi mobilitas itu tingkat bepergian kita lah. Jadi kalian itu diharapkan mengurangi mobilitas, jangan banyak bepergian. Jadi kan diusahakan dalam aturan pemerintah protokol kesehatan itu kalian harus banyak berdiam diri di dalam rumah untuk mengurangi paparan virus COVID. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan. Apa itu menjauhi kerumunan? Nah, ketika kalian keluar rumah ketika ada kerumunan, diharapkan kalian jangan ikut nimbrung dalam kerumunan tersebut. Mending lebih baik kalian menghindari kerumunan tersebut untuk menghindari dari virus paparan COVID-19. Nah, Ibu ulangi lagi dari M yang pertama yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak,
mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jadi kalian harus perhatikan 5M tersebut, kalian terapkan dalam kehidupan keseharian kalian untuk terhindar dari paparan virus COVID-19. Nah, seperti itu. Terus seperti yang kita ketahui, banyak upaya pemerintah untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Kalian kan mungkin di rumah sering nonton TV, ternyata kasus COVID-19 itu di Indonesia semakin hari semakin meningkat, semakin banyak orang yang meninggal. Nah, salah satu yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah PPKM. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, apa itu PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Aturan PPKM ini dibuat pemerintah dengan pertimbangan yang sangat matang. Mungkin kalian melihat sendiri di sekeliling lingkungan kalian, banyak orang tua kalian ataupun bahkan tetangga kalian yang biasanya bekerja di luar, bekerja di kantor ataupun bekerja di industri ataupun berdagang, berjualan di luar, sekarang banyak kegiatannya di rumah. Yang kerja jadi kerja dari rumah, yang berjualan juga jadi terbatas waktunya, dari pagi cuma sampai siang. Nah, begitupun dengan kalian ya, yang biasanya itu harusnya belajar di sekolah secara tatap muka langsung dengan ibu, dengan guru-guru yang lainnya, tapi sekarang kalian diberlakukan untuk belajar secara jarak jauh atau secara daring. Nah, itu juga salah satu dari PPKM. Kalian sudah tidak asing lagi ya tentang pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, karena kalian kan sudah belajar daring itu lebih dari 1,5 tahun ya. Jadi kalian tentu sudah paham bagaimana cara belajar daring. Nah, sekarang Ibu jabarkan sedikit mengenai pembelajaran daring di SMP. SMP itu beda-beda ya, gurunya beda sama di SD. Kalau di SD mungkin kalian daring itu dengan satu guru kelasnya, dengan satu guru kelas, tapi kalau di SMP kalian daring itu dengan 11 guru kelas, 11 guru dengan satu wali kelas. Jadi kalian itu harus sigap berkomunikasi dengan guru mapel kalian. Jangan ada sungkan ketika kalian kurang memahami materi secara pembelajaran daring, kalian bisa menanyakan langsung kepada guru mapel kalian. Nah, mungkin itu sedikit ulasan tentang pembelajaran daring, tapi sebelumnya Ibu akan sedikit memaparkan bagaimana sih kiat-kiat agar kita bisa meningkatkan imunitas kita agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Yang pertama itu adalah olahraga yang teratur. Nah, Ibu tahu kalian aktivitasnya banyak di rumah, keseharian kalian banyak di rumah, belajar pun di rumah. Jangan sampai kalian di rumah itu hanya dibuat untuk tiduran saja atau mungkin istilahnya buat rebahan aja, tapi pergunakan waktu kalian di rumah itu sebaik mungkin, minimal 30 menit atau 20 menit kalian menggerakkan badan kalian. Kalian olahraga lah sedikit. Olahraga pemanasan ataupun bisa olahraga jogging ataupun lari di tempat juga tidak masalah. Yang penting kalian harus menggerakkan anggota tubuh kalian selama 30 menit, jangan sampai digunakan untuk tiduran saja. Nah, yang kedua itu adalah makan makanan yang bergizi. Nah, makanan-makanan yang bergizi, salah satu untuk meningkatkan imunitas itu adalah dari konsumsi kita, dari konsumsi kita terhadap makanan. Nah, jadi kalian itu jangan asal makan makanan yang sembarangan. Nah, Ibu tahu kalian pasti lebih menyukai, lebih cenderung itu suka makanan-makanan yang pedas. Nah, jangan sampai kalian sering makan makanan yang pedas atau yang asam dalam keseharian, karena itu bisa membuat perut kalian sakit. Tapi dibiasakan kalian itu memilah dan memilih makanan yang akan kalian konsumsi. Contohnya kalian harus memilih makanan yang mempunyai nilai-nilai gizinya, yang ada vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Nah, kalian itu bisa memilih-milihnya, jangan asal makan makanan yang enak saja, yang enak, yang pedas ya. Nah, yang ketiga, istirahat yang cukup itu sering kalian terabaikan. Kalian sering tidak teratur dalam istirahat. Kalian itu tidak disiplin pada istirahat. Contohnya, karena kan tadi kalian keseharian di rumah saja, kalian kebanyakan banyak yang tidur. Nah, kalian itu jadi pola tidur itu jadi kebalik ya. Rata-rata siswa itu kebanyakan sekarang itu cenderung lebih senang begadang di malam hari dan tidur di pagi hari sampai siang hari. Nah, itu merupakan perilaku yang salah atau keseharian yang salah, pola hidup yang salah.
Nah, kalian harus kembali lagi ke era new normal seperti biasanya sedia kala ketika kalian sekolah pagi seperti biasa. Kalian dibiasakan istirahat yang cukup, sehari itu minimal tidur jam 7 sampai 8 jam. Nah, biasakan tidur jam 7 jam sampai 8 jam itu bukan tidur di siang hari, tapi tidur di malam hari. Biasakan kalian jam 8 atau jam 9 itu sudah tidur. Untuk subuhnya itu, jadi subuh jam 5 atau jam 4 itu bisa bangun itu dengan keadaan yang segar. Jangan kebalik seperti pada masa ini kebanyakan siswa itu tidur dari mulai subuh sampai siang, itu adalah merupakan penurunan imun. Jadi kalian ibu harapkan tidur yang cukup 7 sampai 8 jam dimulai dari malam hari ya, bukan tidur di siang hari. Untuk nantinya kita biasakan ketika kita pembelajaran daring dimulai, KBM dimulai, kita sudah terbiasa bangun pagi untuk menerima pembelajaran daring dari guru mapel. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan mengenai budaya hidup sehat dan bersih di masa pandemi COVID-19. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Terus jangan lupa terapkan terus 5M-nya. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita cepat dipertemukan di sekolah secara seperti biasa, belajar tatap muka, dan sekolah seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.